Oke, saya sudah share screen di sini, seharusnya sudah nampak untuk screen-nya punya saya, ya. Nah, jadi kemarin ya pertemuan 1 atau 2 pernah saya minta untuk melakukan instalasi XMPP, ya kan? Melakukan instalasi XMPP. Nah, yang jadi pertanyaan XMPP ini sebenarnya apa, ya kan? Nah, jadi sederhananya XMPP ini adalah sebuah web server, ya, sebuah server web. Jadi contoh server web ini fungsinya untuk apa sih kira-kira? Nah, server web ketika kamu membuka sebuah alamat di web, ya, contoh kamu buka www.google.com, oke? Nah, terbuka halaman Google, ya kan? Homepage-nya berupa untuk memasukkan kata kunci pencarian, ya kan? Nah, itu kenapa waktu kamu masukkan alamat google.com itu bisa muncul? Nah, itu karena ada sebuah server web, ya, atau web server. Nah, kita katakan sebagai web server. Oke. Nah, tanpa adanya web server, maka halaman web yang kita mau buka, ya, alamat web yang mau kita buka itu tidak akan bisa, tidak ada tampilan sama sekali, offline jadinya, ya. Jadi fungsi dari web server ya untuk memberikan layanan, ya, memberikan layanan kepada pengunjung kita, oke, pengunjung dari sebuah web, ya. Nah, untuk web server itu ada beberapa macam, ya. Contoh ada, kalau yang ASP biasanya kita pakai IIS, ya, Internet Information Service. Oke. Nah, kalau yang PHP ini web servernya yang kita gunakan adalah namanya Apache, ya, Apache. Oke. Jadi untuk menggunakan Apache ini cukup kamu lakukan instalasi XMPP saja, sudah selesai, ya. Nah, kalau zaman dulu ya, kalau dulu-dulu sebelum adanya XMPP ini, untuk melakukan instalasi komplit ya, maksudnya web beserta database-nya, ya, web server dan database-nya. Nah, kita installnya per paket, per installer, ya. Contoh kita install dulu bahasa PHP, baru kita install lagi Apache-nya, baru next-nya kita install lagi MySQL. Jadi beberapa kali kita lakukan instalasi. Nah, dengan adanya XMPP di sini, ya, dengan adanya XMPP, maka kita tidak perlu repot-repot untuk men-setting, ya, ataupun melakukan instalasi satu-satu aplikasi tersebut. Oke, jadi sebenarnya XMPP ini dia fungsinya supaya kita melakukan instalasinya gampang, ya. Jadi XMPP ini dia cuma gabungkan package. Jadi contoh digabung Apache diambil, ya. Kemudian installer yang PHP, kemudian installer MySQL, ya. Kemudian ada beberapa lagi sih. Contoh apa, Valgila juga ada. Valgila itu FTP, ya. FTP pernah dengar istilahnya, File Transfer Protocol, ya, FTP. Nah, FTP ini dia fungsinya untuk mengupload, ya, atau lebih tepatnya memanage file kita, sebuah aplikasi. Dia adalah sebuah aplikasi yang fungsinya untuk memanage file-file kita di web server, ya. Jadi itu namanya FTP. Nah, File Transfer Protocol. Nah, walaupun kalau kita nggak mau pakai FTP untuk memanage file kita juga bisa juga, ya. Sebenarnya bisa. Biasanya di web itu ada bagian, kalau kita katakan bagian control panel-nya, ya, control panel atau cPanel-nya. Nah, itu biasanya ada. Jadi di web tersebut kita juga bisa manage file yang ada di satu web melalui cPanel-nya. Oke. Nah, jadi kalau nanti kamu webnya udah selesai, ya, webnya kamu sudah selesai buat satu web, nah mau kamu online kan ke internet. Nah, caranya gimana itu? Nah, caranya adalah
kamu perlu beli hosting, ya. Kamu perlu beli dua ya, ada dua yang perlu kamu beli. Yang pertama adalah domain. Domain itu berarti alamatnya, ya, alamat web kita. Nah, contoh domainnya www.mywebsite.com. Nah, ataupun ya domain apapun lah, ya. Yang penting domainnya itu belum digunakan oleh alamat yang lain, ya, oleh website yang lain belum pernah ada, ya. Jadi domain itu sifatnya harus unik. Oke. Nah, domain itu untuk ekstensinya ya, ada yang .com ya. Domain itu ada yang .com, .org ya, .ac ya, akademik, oke. .edu. Nah, banyak sekali jenis-jenis domain yang bisa kita pilih tentunya, ya. Domain itu biasanya nggak gitu mahal, harganya kalau di Indonesia kan dirupiahkan sekitar 100-an ribu, ya, untuk setahun. Nah, kemudian kalau hosting juga sama, hosting juga nggak gitu mahal sih, ya. Hosting yang sekitar 1 giga, nah itu sekitar, mungkin sekitar 100 ribuan juga ya, antara 100 ataupun mungkin 200 ya. Jadi nggak gitu mahal. Nah, kalau kamu mau buat satu web pribadi, nah itu ya bisa-bisa aja ya. Bisa kamu buat, kamu rancang dulu web kamu sendiri. Nah, setelah kamu rancang ya kan, udah kamu rancang, nah nextnya berarti tinggal di online kan saja. Oke. Nah, jadi web ini dewasa ini juga sangat penting ya, sangat penting terutama untuk bisnis ya. Jadi satu perusahaan biasanya kalau perusahaan yang besar itu pasti nggak usah sampai besar. Kadang perusahaan-perusahaan yang menengah ya, ataupun kadang perusahaan-perusahaan kecil mau meningkatkan branding ya, biasanya dibuat satu buah web. Oke. Nah, jadi ya salah satu fungsi dari web ya untuk marketing juga salah satunya ya, untuk marketing. Walaupun kita tahu sudah ada marketplace kan, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan sebagainya, Shopee dan sebagainya. Nah, tapi tetap orang masih mau atau perusahaan-perusahaan masih membuat website. Tujuannya untuk apa? Ya terlihat lebih profesional, ya, brandingnya lebih wah gitu kira-kira. Oke. Nah, kemudian di website biasanya juga tertera informasi-informasi ya yang bisa dibaca oleh pengunjung. Nah, kemudian ada bagian untuk melakukan interaksi ya, interaksi dengan mungkin dengan pihak perusahaan, antara pihak perusahaan dengan pengunjungnya ya. Jadi ya salah satu, kemudian ada juga yang buat web tujuannya untuk dimonetize ya, monetisasi. Jadi untuk diuangkan, dijadikan uang. Nah, salah satu caranya yang mungkin kamu sudah tahu ya, itu contohnya adalah menggunakan Google AdSense ya. Nah, itu salah satunya Google AdSense. Nah, itu bisa juga. Nah, kemudian ada web yang sifatnya dia trafficnya sudah tinggi sekali ya, trafficnya sudah sangat tinggi. Jadi kalau trafficnya sudah sangat tinggi, biasanya dia ada satu bagian atau disediakan satu slot atau beberapa tempat untuk orang beriklan ya, untuk website yang lain beriklan, ataupun dari perusahaan lain ataupun apa, siapa yang mau iklankan, nah bisa ya. Jadi selain untuk sebagai sumber informasi, web ini juga tujuannya adalah untuk penghasilan, dimonetisasi ya. Salah satunya melalui Google AdSense. Nah, oke. Jadi kalau yang di YouTube, nah kalau YouTube kan itu dalam bentuk video ya, ya kan? Dalam bentuk biasanya kan kalau kamu lihat satu video, sebelum buka satu video ada video yang iklan AdSense-nya, ya kan?
Nah, kalau yang web ini biasanya bukan berbentuk video, dia berbentuk iklan yang apa ya? Saya bilang dia bukan berbentuk video, dalam bentuk gambar dan teks, ya. Jadi bukan dalam bentuk multimedia. Kalau multimedia berarti ada suara, ada animasi dan sebagainya. Kalau yang biasanya yang Google AdSense yang untuk website itu biasanya dalam bentuk uh, gambar dan teks saja. Oke. Nah, jadi contoh yang lain lagi, kalau web kamu, ya, kira-kira gimana cara kamu meningkatkan traffic dari website kamu, ya kan? Nah, itu tentu jadi pertanyaan juga. Nah, traffic dari website ini sangat tergantung dari konten, ya. Konten yang kita buat, nah, kalau sifatnya konten itu harus unik ya, kita nggak boleh menjiplak. Nah, kalau menjiplak biasanya pun di Google Search itu halaman kita nggak akan muncul, ya, karena tahu Google itu dia punya algoritma untuk menentukan bahwasannya sebuah web ini hasil menjiplak, ya, atau hasil dari pelanggaran hak cipta. Nah, itu bisa ketahuan. Oke. Sama juga kalau kamu tulis skripsinya itu hasil copy paste dari sini. Nah, itu biasanya ketahuan itu, ya. Hasil dari biasanya ada persentasenya. Biasanya kalau contoh persentasenya sampai 90%. Nah, itu berarti rata-rata dari keseluruhan isi 90%-nya adalah hasil dari copy paste. Nah, jadi zaman sekarang gampang kita untuk mengetahui apakah sebuah hasil karya, ya, karya tulis ataupun konten, ya, di sebuah web itu adalah hasil jiplak atau bukan. Nah, itu gampang sekali, ya. Jadi sudah banyak yang seperti demikian. Sudah banyak yang menyediakan website yang untuk mengecek apakah itu hasil jiplak atau enggak. Oke. Nah, jadi mungkin contoh-contoh web yang mungkin terkenal, contohnya katakan yang agak ilegal, ya kan? LK21 tahu ya, ya kan? Nah, untuk tempat kamu download biasanya, ya kan? Indo XXI, ya kan? Ada juga. Nah, dan sebagainya, ya. Sebenarnya banyak website yang seperti demikian, ya. Nah, walaupun ilegal itu sebenarnya, ya kan? Nah, website ilegal tapi pengunjungnya banyak, sama mereka pun nggak bisa daftar ke Google AdSense, karena dari Google itu ya udah istilahnya udah di blacklist lah kalau website yang seperti itu, ya kan. Nah, jadi kalau dari Google udah blacklist, sumber penghasilan mereka dari mana? Nah, kamu kunjungi aja website yang seperti itu, Indo XXI, ya, Indo 21 ya, XXI kan, 21. Nah, apalagi LK21. Nah, itu lihat aja iklannya. Iklannya semuanya iklan apa itu? Iklan judi sebenarnya, ya kan? Pernah lihat kan? Seharusnya sering itu, ya kan? Nah, tapi itu ya kalau tahu lah kita, ya kan? Bukan rahasia lagi lah sebenarnya. Kalau yang berbau judi sebenarnya kan, kalau namanya juga orang judi, nah mereka kan rela untuk beriklan yang mahal, ya kan. Nah, jadi saya pernah tanya sama salah satu yang berkecimpung di usaha judi. Nah, ini pengeluaran mereka untuk menaikkan traffic websitenya per bulan berapa kira-kira. Nah, itu mereka rela untuk mengeluarkan sampai ratusan juta per bulan, kamu bayangkan, ya. Jadi salah satunya untuk bayar ke iklan, ya. Rata-ratanya sih untuk iklan sih, ya, untuk iklan, untuk masukkan istilahnya backlink, ya, backlink ke website yang sudah terkenal dalam bentuk iklan. Nah, rata-rata itu, ya. Jadi makanya kalau kamu lihat tuh website yang LK21 sebenarnya mereka penghasilannya luar biasa ngeri, ya. Kalau sehari
kehitung sih dalam satu hari 10 juta nggak kemana itu, seharusnya lebih. Nah, kamu bayangkan ya, kalau website yang sudah trafficnya sudah sangat tinggi, nah itu biasanya nilai jualnya tinggi. Nah, ya, jadi saya pernah beli juga domain yang sudah expired, kamu bayangkan, domain yang sudah expired, domain yang awalnya websitenya ada, nah trafficnya juga tinggi, ya kan. Nah, entah kenapa pemilik websitenya atau pemilik situsnya nggak mau pakai lagi. Nah, jadi kan otomatis itu domainnya nggak bisa dipakai lagi. Nah, domain yang ini yang sudah mati dibeli sama orang, ya biasanya dibeli sama perusahaan-perusahaan hosting. Nah, dibeli sama mereka, ya dibeli untuk apa? Untuk dijual kembali. Kamu bayangkan domain itu yang biasanya harga umumnya adalah seratusan ribu, itu bisa dijual sampai ratusan juta. Nah, bayangkan, ya. Jadi contoh kayak banyak lah, sebenarnya banyak kasus yang seperti ini juga, ya. Domain-domain yang sengaja dibeli orang, dia tahu ini bakal terkenal ini. Nah, jadi contohnya kalau alamat Facebook kan facebook.com, nah mungkin dia beli facebook.co.id. Nah, sengaja, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk nanti dijual lagi. Nah, itu, ya. Oke, nah ada pertanyaan? Ini sekedar pengenalan dulu ya untuk kamu, dunia web ini kira-kira apa, ya. Nah, jadi dunia web ini sangat prospektif ya kalau saya bilang. Nah, sangat prospektif. Kenapa? Karena pengunjungnya banyak. Nah, pengunjungnya dari seluruh dunia. Nah, kalau kamu bisa menyajikan konten yang sangat bagus, ya, itu ya pasti ada trafficnya tinggi. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, Michael. Itu yang website yang dia menyediakan yang download gitu, link download gitu. Itu ilegal juga ya saya itu ya. Dia kan cuman dia kayak misalnya dia kasih link download ini dia dapat scrapnya gitu. Oh, iya. GP share Bagas 31 kan setahu saya. Iya, tahu. Biasanya website-website yang download, terutama download software yang sifatnya sebenarnya ilegal, ya kan. Softwarenya kan bajakan rata-rata, ya kan. Nah, itu kan mereka dapatnya dari mana, ya kan? Kalau dari Google AdSense sudah pasti nggak bisa masuk website yang seperti itu. Nggak bisa mereka daftar Google AdSense. Jadi mereka dapatnya dari mana? Ya dari itu, dari downloadnya itu, ya. Contoh kayak apa Mediafire, GPZ dan sebagainya. Biasanya sebelum masuk ke web itu biasanya kan ada satu perantaranya dulu kan, ya kayak apa itu AdFly mungkin ya, ADF AdFly tahu ya. Nah, atau jadi ya itu AdFly itu juga sebenarnya iklan, ya. AdFly itu sebenarnya iklan. Jadi AdFly ini ketika orang buka situs apa mau download satu software, biasanya diarahkan dulu ke AdFly. Nanti dari AdFly ini baru ke situs downloadnya. Ataupun mungkin dari AdFly nanti diarahkan lagi banyak kali linknya, ya kan. Nah, sampai kadang kita bingung sendiri, ya kan. Nah, itu sebenarnya itulah sumber penghasilan mereka, ya. Jadi kalau yang setahu AdFly ini juga sama. AdFly ini kan ada detiknya kan di atas. Berapa detik lagi baru bisa sambung. Nanti di bawahnya ada tampilan dari sebuah halaman web kan, ya kan. Web itulah yang apa? Yang diiklankan sebenarnya, ya. Ya memang itu salah satu penghasilan. Nah, jadi banyak sih, bukan hanya dari Google saja, ya. Cuma yang memang dikenal secara umum yaitu memang dari Google. Nah, ya.
Di Google yang terkenal itu Google AdSense-nya. Nah, oke. Dari Michael. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Nggak apa-apa, kita diskusi kok ini. Nah, pengalaman kamu. Jadi kalau menaikkan traffic web itu bukan pekerjaan gampang loh. Ya. Kalau buat web sebenarnya gampang. Nah, untuk menaikkan trafficnya itu yang setengah mati susahnya. Ya, jadi nggak bisa trafficnya naik dalam 1 bulan, susah sekali. Kalau yang seperti itu, ya sangat susah. Jadi biasanya kalau mau naikkan traffic, ya mau sehari bisa stabil kunjungan ada 200 mungkin 200 pengunjung. Nah, itu saya rasa butuh 3 sampai 4 bulan. Ya. Itu pun kalau kamu harus konsisten. Nah, harus konsisten untuk menyediakan konten-konten. Ya. Harus rutin menyediakan konten. Nah, kontennya yang bermanfaat, yang enak dibaca, ya. Nah, dan sebagainya. Lihat aja website yang WikiHow. Nah, mungkin pernah WikiHow, ya. Website yang buat cara membuat sambal contohnya. Nah, nanti muncul di WikiHow-nya, ya. Ataupun cara menggambar ini, nah, cara mengusir ini dan sebagainya. Nah, itu biasanya WikiHow ini muncul, ya. Jadi ya itu trafficnya pun tinggi sekali. Nah, ataupun website yang untuk memasak, ya, cookpad ya kalau nggak salah, cookpad. Nah, ya, untuk resep, sangat webnya sangat informatif, penjelasannya sangat luar biasa, ya, sangat bagus. Nah, jadi konten itu yang sebenarnya sulit. Nah, kamu bayangkan orang yang buat web yang seperti itu, mereka harus foto lagi, ya kan, harus buat gambar, harus foto. Kalau katakan yang resep, nah, itu gambarnya kan gambar mereka sendiri, nggak bukan hasil dari jiplak. Nah, jadi bayangkan itu harus betapa konsisten, ya, tiap hari harus upload sekian konten contohnya, kontennya juga harus yang bermanfaat. Nah, ya, kalau kamu lihat situs-situs berita, detik.com, ya, Kompas, nah, itu kalau orang mau iklan ke sana, wah, bayarannya, ya. Saya pernah tanya ke Detik, ya, iklan dalam bentuk apa saya lupa, ya, maksudnya di websitenya dalam bentuk banner aja, banner yang kecil, ya. Kamu buka aja detik.com, tapi jangan yang mobile, ya, yang dari websitenya langsung detik.com gitu. Nah, itu kan banyak sekali banner-bannernya itu, ya. Nah, itu banner yang kecil aja saya pernah tanya itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Banner yang kecil 30-an juta, kamu bayangkan. Ya, bayangkan, wah ngeri, ya kan? Nah, itu karena traffic semuanya. Jadi kalau bisa naik traffic, otomatis hasilnya datang juga. Ya, ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya harusnya. Oke, sekedar sharing saja, ya. Ke XMPP kita, ya. Jadi oke, XMPP. Nah, XMPP ini waktu kamu mau jalankan, ya, usahakan jangan langsung klik 2 kali, ya. Biasanya kan klik 2 kali kan langsung buka, ya kan. Nah, untuk jalankan XMPP ini biasanya kita perlu hak akses administrator, ya. Jadi untuk mendapatkan hak akses administrator gimana dalam buka satu aplikasi? Nah, simpel aja, klik kanan.
ya. Klik kanan di icon di ini shortcutnya, run as administrator. Oke, tunggu dulu, masih loading ini kayaknya. Nah, oke, dan baru ini cari aja run as administrator ya, karena dia ada beberapa service ya yang membutuhkan akses sebagai administrator baru bisa dijalankan secara normal ya. Oke, run as administrator. Oke, tunggu beberapa saat nih, jendelanya belum muncul. Oke, yes-kan dulu. Loading ini. Ya, ini ikonnya di bawah ini udah muncul sih. Atau ini oke, di sini XMPP-nya sudah muncul ya. Oke, jadi yang akan kita pakai di sini ada dua ya. Jadi yang pertama adalah ini Apache, kemudian satu lagi MySQL. Nah, untuk pembelajaran untuk yang PHP sebenarnya dia cuma butuh ini saja, cuma membutuhkan Apache ya. Jadi MySQL kapan kita butuh? Kalau kita buat satu aplikasi web yang membutuhkan database, yang menggunakan database. Nah, zaman sekarang aplikasi web apa sih yang nggak pakai database? Semuanya rata-rata pasti ada database-nya ya. Database itu maksudnya untuk penyimpanan datanya, tempat penyimpanan data ya, dalam bentuk tabel ya kan. Biasanya tentu sudah pernah pelajari kan, tabel-tabel dalam satu database itu dalamnya isinya adalah tabel ya kan. Nah, zaman sekarang nggak mungkin ya, nggak mungkin kita buat web tanpa ada database, tetap pasti ada database. Oke. Jadi nanti yang akan kita pakai adalah dua, Apache dan MySQL. Kalau FileZilla ini yang seperti tadi saya bilang, ini dia fungsinya sebagai FTP, File Transfer Protocol, sebuah aplikasi yang digunakan untuk memanage file-file yang ada di website, ya, yang ada di sebuah hosting kita katakan. Oke, kalau Mercury ini email servernya sih, ya, email server. Kalau Tomcat ini saya kurang tahu, mungkin ya nanti perlu baca-baca lagi nih Tomcat apa ya. Jadi yang saya tahu nih biasanya 4 ini aja. Itu pun yang dipakai cuma 2 ya, Apache dan satu lagi MySQL. Oke. Nah, dengan melakukan instalasi XMPP, kamu bisa buat web server sendiri ya. Jadi kamu bisa buat web server kamu sendiri. Nah, kamu tinggal sediakan saja satu PC yang terinstall XMPP, ya kan? Sudah kamu install, nah tinggal setting. Nah, kalau settingan cari aja di Google cara membuat web server. Itu settingannya serasa nggak gitu susah, ya. Jadi dengan cara kamu install XMPP, nah nanti user yang mau akses dia tinggal akses IP address-nya kamu. Ya, IP address dari IP public kamu ya, IP internet kamu, IP public ya. Jadi kalau kamu lihat yang situs-situs LK21 dan sebagainya itu kan aksesnya pakai IP ya kan. Nah, seharusnya tahu lah ya kan, tempat download film. Nah, jadi itu kan aksesnya pakai IP kan. Nah, IP itu ya sebenarnya itu adalah alamat dari komputernya si ini LK21 ya. Mereka kan aksesnya bukan pakai domain kan. Kalau domain kan asik kena blok aja ya kan. Mereka jadinya pakai IP aja. Kalau IP nggak kena blok sih ya kan. Nah, jadi dari Kominfo ya nggak tahu ya kenapa nggak bisa blok
IP address ya. Nah, saya pun kurang tahu alasannya kenapa. Ya, jadi yang sampai sekarang yang bisa diblok itu adalah domain, ya, alamat domainnya. Contoh kayak apa ini? Yang lagi ngetrend nih apa nih yang asik diblokir? Binomo, ya kan? Binomo, ya, Codex. Nah, asik. Mereka asik buat udah satu domain diblok, buat lagi domain yang lain. Buat lagi domain yang lain. Gak mati-mati. Ya kan? Nah, jadi yang diblok itu rata-rata adalah nama domainnya sih. Ya, kalau IP nggak diblok, nggak tahu kenapa. Mungkin kalau IP diblok bisa pengaruh sama entah apalah, ada pengaruh jadinya situs yang lain yang legal jadi tidak bisa diakses mungkin ya kan? Bisa aja seperti itu juga. Oke. Nah, jadi kita akan startkan untuk Apache-nya dulu ya. Ini Apache. Oke. Klik di tombol start di sini. Nah, tunggu beberapa saat, ini masih kuning berarti masih proses ya, masih loading. Nah, nanti setelah selesai ini ada muncul portnya. Nah, ini port 80,443 ya. Ini sudah standar sih. Jadi ini tidak kita ganti apapun lagi sih ya. Ini kalau mau ganti sebenarnya bisa, itu ada bagian config-nya ya untuk setting mau jalan di port berapa. Oke, kalau yang web itu umumnya adalah port 80 ya, port 80. Nah, oke. Nah, next. Ya, saya akan buka Dreamweaver. Nah, kita pakai text editor Dreamweaver. Ada yang jadi korban binomo mungkin di sini atau Codex. Ada? Moga-moga tak ada lah ya. Atau mungkin ada yang dapat berkah dari afiliatornya. Moga-moga tak ada lah ya. Ya kan? Lagi heboh kan tuh kan, pencucian uang. Nah, jadi di awal-awal sebenarnya saya pun udah tahu itu ya. Udah nampak ini kayaknya udah tahu trading bohongan ini. Nah, nggak betul ya. Sebelum ngetrend ini ya, sebelum afiliator ngetrend ya, binomo, nah, apalagi banyak kan, banyak binary option dulu. Nah, saya pernah coba-coba ya kan. Awalnya coba, wah, di apanya, di demonya gampang untuk menang ya kan. Nah, tapi kalau kamu tes di yang real, nah rupanya susah sekali. Nah, sebelum ngetrend pun saya udah tahu ini nggak boleh ya. Jadi kita jangan mudah terjebak lah ya. Kita jangan mudah terjebak untuk sistem yang katanya menghasilkan uang secara cepat ya. Itu tidak ada yang seperti demikian ya. Jadi kalaupun kamu main saham itu pun nggak instan kan sebenarnya kan, iya kan. Nah, nggak ada yang cepat ya. Kamu lihat aja binomo itu, wah, dalam hitungan menit kamu dapat sekian. Nah, itu nggak wajar lagi sebenarnya ya. Jadi kalaupun kamu main saham, kamu beli saham, contoh beli saham BCA ya kan, beli saham BRI. Nah, itu kan kamu harus pintar-pintar lihat timing. Nah, timing itu kapan beli, nah itu timingnya harus pas. Oke? Ada yang instan. Jadi ya jangan mudah terjebak lah sama yang demikian. Nggak ada yang instan, percayalah. Ya, semua butuh proses. Oke, jadi rata-rata itu money game itu rata-rata penipuan. Nah, jadi ya jangan. Ya, ini ada money game, wah, orang lagi dulu kan ada ngetrend itu robot trading ya kan. Nah, nggak usah lihat langsung dapat uang. Nah, itu pun sama itu ya, hati-hati. Nah, ya,
Oke, di ini Dreamiver ya, Dreamiver. Nah, kita buat satu buah file dulu ya, file PHP. Kalau pertemuan minggu lalu kita menggunakan HTML, ya kan? Nah, ini kita pakai PHP, ya. Oke. Oke, nah file PHP ya. Ini kita save dulu, file save as. Oke, saya akan save ke ini. Jadi untuk lokasi penyimpanan, ini nggak bisa sembarangan lagi ya. Kalau HTML oke, kita mau simpan di lokasi apapun, nah it's okay aja, nggak masalah. Nah, tapi kalau yang file ini PHP wajib disimpan di lokasi instalasi XAMPP. Ya, kita install XAMPP-nya di mana? Nah, kita installnya, contoh yang punya installnya di D XAMPP. Nah, kemudian nggak boleh di sini juga, harus di folder ini, htdocs, wajib. Ya, jadi harus di folder lokasi instalasi XAMPP, kemudian folder htdocs. Nggak boleh selain sana, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, jadi contoh kamu simpannya, kamu installnya di D XAMPP, kamu simpan filenya di C, ya C folder SI, nah atau folder apapun, nah nanti nggak bisa jalan, ya. Jadi yang pertama adalah kamu paham dulu, wajib disimpan di sini, ya. Kalau ditanya kenapa wajib di sini, ya saya pun nggak tahu sih kenapa. Ya ini memang sudah aturannya dari yang pembuat software. Ya kita ya gimana ya kita harus ikuti saja. Ya namanya juga kreatornya ya kreatornya yang tentukan. Kita pengguna yang kita ikuti kan gitu, ya kan? Oke, di htdocs saya akan buat satu buah folder dulu ya. Create new folder. Nah, ini berarti kelas SIB ya, SIB 19. Nah, saya buat di satu folder, folder SIB 19. Nah, usahakan nama folder, nama file, jangan pakai spasi. Ya, jangan menggunakan karakter spasi. Oke, jadi sambung aja semua. Atau kamu mau lebih gampang dibaca, boleh pakai underscore, ya. Nah, intinya jangan pakai spasi. Spasi sebenarnya bisa, cuma nanti waktu kita mau buka halaman webnya agak repot. Ya, agak repot sedikit. Karena spasi perlu kita tuliskan jadi persen, 20% jadinya. Ya. Jadi di web ini nggak bisa pakai spasi. Ya. Oke, kita simpan di SCP 19. Nama filenya kita buat index.php. Nah, indeks ini setiap web itu kan ada istilahnya homepage-nya, ya homepage. Homepage ini maksudnya adalah alamatnya, ya alamat web. Homepage ini adalah halaman utama. Jadi contoh kamu buka google.com yang muncul adalah apa? Halaman untuk mengetikkan kata kunci yang mau kamu cari, ya. Atau kamu buka facebook.com yang terbuka adalah apa? Halaman login dan di bawahnya ada tempat untuk register, ya kan? Nah, itu namanya homepage. Homepage itu adalah halaman pertama yang kamu jumpai, ya, atau yang ditampilkan ketika kamu membuka sebuah website. Itu istilahnya homepage, ya. Namanya juga home. Nah, tadi halaman utamanya. Oke. Homepage ini beda dengan landing page ya. Pernah mungkin kamu dengar istilah landing page, ya kan? Nah, beda loh, nggak sama ya. Jadi, kalau landing page ini, ada yang bisa jelaskan nggak landing page ini kira-kira apa sih sebenarnya? Kok ngetren ya istilah landing page ini? Ada yang tahu? Nah, nggak apa-apa, berpendapat, namanya juga diskusi ya kan?
Ada? Nah, landing page ini dia tujuannya macam-macam ya, banyak sekali fungsinya. Tujuan utama adalah untuk melakukan promosi, ya. Jadi biasanya ketika kamu buka satu web, yang terbuka bukan homepage-nya, tapi landing page-nya, ya. Jadi begitu buka satu web, awalnya masuk ke homepage, tak berapa lama kemudian diarahkan ke landing page-nya. Landing page-nya ini berisi promosi semua. Oh, ini ada diskon ini, produk ini, diskon ini, produk ini, diskon ini, produk ini, diskon. Nah, itu landing page. Ya. Landing page ini kalau bisa kamu artikan sebuah halaman web yang memiliki tujuan tertentu. Nah, simpelnya gitu aja. Ya. Sebuah halaman web tapi dia memiliki tujuan tertentu. Jadi contoh untuk promosi, ya, untuk menaikkan traffic dari sebuah website, contoh mungkin, ya, dan sebagainya. Atau untuk melakukan mengisi daftar kontak, ya. Biasanya kamu mungkin ada nampak ini landing page-nya dalam bentuk link semua, link Topet, link Bukalapak, link Shopee, nomor WA dan sebagainya. Nah, itu juga landing page, ya. Ngerti ya? Jelas ya? Itu juga adalah bagian dari landing page. Jadi beda, ya. Homepage dengan landing page itu jangan dianggap sama. Berbeda. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, oke. Oke. Kita simpan dengan nama filenya index.php. Jadi halaman homepage biasanya nama filenya diawali dengan index, ya, itu menandakan bahwasannya itu adalah halaman utama atau halaman homepage-nya, ya. Oke, kita save. Nah, script PHP juga simple, ya, jadi tak perlu kamu bingung-bingung ya. Kalau pernah belajar C, serasa nanti di PHP ini nggak terlalu kewalahan lagi, ya. Di C++ mungkin, ya. Nah, jadi script PHP ini kita letakkan bisa sebenarnya dimanapun bisa, ya. Ini kalau kita lihat ini kan file PHP, tapi isinya sebenarnya HTML juga, ya. Jadi bahasa PHP nanti bisa kita kolaborasikan dengan bahasa HTML. Jadi dari PHP bisa untuk mencetak HTML, ya. Tag-tag HTML yang kemarin kita pelajari, contohnya tag P, ya, paragraf. Ada tag apa lagi? Contoh BR untuk turun baris, HR untuk apa? Untuk membuat garis, ya, garis horizontal, div, ya, div kotak, ya, div kotak, dan sebagainya. Itu semuanya bisa kamu gunakan kolaborasi dengan PHP, bahasa PHP, ya. Jadi untuk menandakan bahwasannya untuk membedakan antara HTML dengan PHP, caranya gimana? Nah, untuk bahasa PHP wajib kamu letakkan di sini. Wajib diletakkan di antara tanda ini. Oke, tanda lebih kecil, tanda tanya PHP, penutupnya adalah tanda tanya, tanda lebih besar. Ya, jadi script PHP wajib diletakkan di antara sini. Nggak boleh di luar ya. Kalau di luar nanti tidak dikenali lagi. Oke, nah contoh untuk mencetak sesuatu, ya, untuk mencetak sebuah teks, kita bisa gunakan istilahnya echo, ya, echo. Nah, kita baca echo. Oke, nah echo tanda petik 1 hello from PHP, contoh. Oke, nah ini adalah satu buah statement, satu buah pernyataan di bahasa PHP. Jadi echo ini tujuannya untuk mencetak apa yang mau kita cetak, letakkan di antara petik 1 pembuka dan petik 1 penutup. Kemudian satu buah statement ini dinyatakan selesai jika sudah ada tanda titik koma, ya. Jadi satu statement ini dinyatakan sudah selesai jika sudah titik koma seperti ini. Oke, jelas sampai di sini? Jelas nggak kira-kira?
ini ya, kalau pembelajaran ada yang kurang jelas, ya harap disampaikan langsung, ya. Jangan Iya, Sir. nanti pas apa ini, banyak kan mahasiswa kadang pas pembelajaran kurang serius, ya. Kebanyakan lihat handphone mungkin ya, pada saat pembelajaran tidak memperhatikan ya, lihat-lihat handphone aja ya, apalagi ini lagi masa pandemi lewat Zoom, biasanya minat belajar pun agak kurang. Jadi tolong nanti kalau ada yang kurang jelas ya harap segera disampaikan langsung ya. Semau gini ya, pada saat pembelajaran kita serius di pembelajaran ya, serius di pembelajaran, jangan ada yang maksudnya jangan nanti pada saat dikasih tugas baru sibuk tanya ya, tanyanya ini gimana caranya ya. Nah, ini biasanya saya nggak jawab lagi ya, mohon maaf karena ya sudah diajarkan ya. Kemudian kalau untuk yang mata kuliah coding, nah kalau kamu lakukan copy paste, nah itu gampang ketahuan sebenarnya ya. Jadi ya namanya juga coding. Kalau coding kamu sama persis, ya ketahuan. Nah biasanya kalau yang seperti demikian, ya mohon maaf aja nilainya agak beda ya. Jadi ya mohon nanti kalau ada yang kurang jelas, ya langsung disampaikan di mana yang kurang jelasnya ya. Oke. Nah, jadi di sini ini yang paling sederhana dulu ya. Kamu harus kenal dulu perintah ini, paling simple untuk mencetak doang ya. Kadang saya jumpai ada yang sampai Eko pun tak tahu. Wah, udah waduh gawat ya. Jadi setidaknya satu perintah yang paling sederhana kamu harus tahu ya. Oke. Nah, jadi nextnya ini kita akan menjalankan file PHP kita ya, kita akan jalankan. Nah, cara jalankannya cukup sederhana. Buka aja browser, oke. Buka aja browser. Ini dalam keadaan sudah start ya. Apache-nya lagi dalam keadaan jalan ya. Oke. Nah, buka aja browser, masukkan aja alamat nih, localhost, oke, slash. Tadi kita simpannya di folder apa? Di folder SIP19. Oke. Nah, slash lagi. Nama filenya apa tadi? Nama filenya adalah index.php. Ya kan? Nah, tekan enter. Ini sudah muncul. Ya. Jadi untuk menjalankan sebuah file PHP, alamatnya harus seperti localhost slash nama foldernya apa, oke, slash kemudian nama filenya apa. Oke, jelas? Ya. Localhost ini udah tetap ya. Intinya yang perlu adalah nama folder slash nama file. Itu aja. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, jadi ini kira-kira ya. Eko untuk mencetak. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan ya kita buat variabel ya, variabel tahu ya, variabel. Nah, variabel fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan sebuah nilai, ya kan? Nah, contoh kalau mau buat variabel di PHP cukup sederhana, cukup gunakan tanda dolar saja, ya. Tanda dolar ini menandakan adalah sebuah variabel. Oke, tanda dolar, contoh nama variabelnya angka. Nah, katakanlah nama variabelnya angka. Langsung isi saja, langsung isi nilainya. Contoh variabel angka nilainya 20. Nah, maka penulisannya seperti ini di PHP. Ya, variabel angka bernilai 20. Loh, jadi ini kok nggak pakai tipe data ya? Ya kan? Nah, kalau yang kamu pelajari di bahasa pemrograman, contohnya C# mungkin ya, C tanda crash C#, ataupun mungkin kamu pakai VB, biasanya kalau kamu mau deklarasi satu buah variabel itu harus ada tipe datanya, ya kan? Contoh kalau mau tipe data integer di C# berarti kita tulis int
angka, ya kan? Ataupun kalau di VB berarti dim angka as integer, ya kan? Nah, kalau di PHP kok nggak butuh. Nah, jadi salah satu keunggulan ya dari PHP adalah tidak membutuhkan tipe data. Ya, jadi kamu tidak perlu tulis int angka, integer angka, tidak perlu. Ya, jadi langsung saja nama variabelnya apa, nilainya berapa. Oke. Jadi kalau yang seperti ini nanti sudah dianggap sebagai integer. Nah, ya. Jadi ini sesuai dengan isinya, sesuai dengan value-nya, nilai dari sebuah variabel. Jadi kalau nilainya dalam bentuk angka, angkanya bulat, berarti ini udah tahu dia. PHP-nya ini sudah tahu bahwasanya variabel angka ini adalah bertipe integer. Tidak perlu variabel tipe data. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini lagi. Tulis 20. Bisa sambung. Nah, ini bisa tidak? Bisa, nggak masalah. Ya. Jadi awalnya dia angka, kita ganti jadi string. Ya, awalnya adalah angka, kita ganti jadi string. Nah, ini boleh, nggak masalah. Di PHP ini salah satu keunggulannya seperti ini. Dia punya sifatnya awalnya tipe datanya integer. Setelah itu kita isi dengan string. Terjadi error kah? Tidak terjadi error. Ya, kalau di VB, di C#, ya, di C++ itu tentunya tidak bisa, ya kan? Kalau awalnya tipe data integer berarti hanya bisa diisi dengan angka. Kalau kamu isi dengan huruf, bisa tidak di C ataupun di VB? Tidak bisa. Terjadi error yang ada. Oke, nah ini salah satu keunggulan dari PHP. Ya. Nah, untuk mencetak nilai dari sebuah variabel kita pakai apa? Sebutkan saja nama variabelnya. Ya. Echo $, angka. Sebutkan saja nama variabel. Ya. Oke, kita tadi sudah simpan, kita refresh. Nah, muncul ini. Oke. Nah, masih ingat kalau kemarin saya pernah sampaikan tanda enter, kamu mau enter berapa banyak pun itu nggak pengaruh, ya, nggak pengaruh di hasil di browser ini. Nah, nggak di refresh pun nggak terenter kan. Nah, jadi kalau mau turun baris gimana? Nah, mau turun baris, maka kamu perlu tambahkan BR, turun baris, ya. Jadi ini turun baris kemarin pakai apa? Pakai BR, kan? Ini dia. Nah, ini adalah tag HTML. Nah, jadi tag HTML juga bisa kamu gunakan di dalam script PHP. Jelas? Ya. Jadi cara untuk gunakan tag HTML gimana? Pakai echo petik 1. Nah, apa yang mau kamu cetak? Ya. Jadi ini sudah turun baris. Nah, oke. Kalau nggak mau di satu baris ini bisa tidak? Bisa. Contohnya seperti ini, echo. Nah, hasilnya sama? Ya sama aja, nggak ada beda. Ya. Jadi kalau kita refresh ya sama hasilnya. Oke. Jadi ini berarti cetak hello from PHP. Kemudian cetak lagi baris baru. Berarti dia turun ke baris kedua. Di baris kedua kita cetak nilai dari variabel angka. Nilai dari variabel angka kan ada dua. Satu 20, satu lagi terbilang. Yang terbilang 20. Yang diambil yang mana nih? Ya tentunya yang ini dong. Yang terakhir kan? Ya kan? Awalnya kan 20, kita ganti jadi terbilang. Ya, terbilang 20. Berarti yang terakhir yang ini. Ya. Oke. Nah, jelas nggak kira-kira? Ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya. Oke, next. Baru kalau misalkan kita mau melakukan sambung, ya, sambung string, ya. Jadi ini kan echo angka, echo berarti kan langsung 20. Kalau misalnya saya mau cetak
variabel, saya mau tulis seperti ini. Variabel angka bernilai 20. Nah, itu caranya gimana nih? Nah, sebenarnya bisa pakai ini kan? Bisa kamu tulis panjang seperti ini. Echo variabel angka bernilai, ya kan? Bisa kita tulis seperti ini. Nah, kalau kita refresh, nah variabel angka bernilai 20, ya kan? Intinya echo ini simple aja, dia untuk cetak. Itu aja, sederhana. Ya. Variabel angka bernilai sambung lagi dengan angka. Variabel angkanya berapa? Ya ini. Oke, 20. Bisa dipahami? Ya. Oke. Nah, ini bentuk yang panjang. Ya. Ini bentuk yang penulisan panjang. Oke. Nah, bisa kita buat dalam satu baris, bisa, ya. Nah, caranya gimana? Ini komentari ya. Komen. Komen itu apa kalau di bahasa pemrograman? Komen itu fungsinya untuk apa? Supaya apa ini kira-kira? Supaya code yang kita buat tidak dieksekusi lagi, ya. Atau namanya juga komen berarti sebagai keterangan. Nah, kira-kira gitu, ya. Jadi kalau code yang ini yang echo kita buat komen ini kalau di bahasa PHP ditandai dengan slash 2 kali, ya, garis miring 2 kali. Oke. Nah, kalau sudah kita buat komen, maka baris ini sudah dianggap tidak ada. Jadi seolah-olah udah terhapus, nggak ada. Waktu kita jalankan pun nggak ada lagi ini. Nah, itu fungsinya komentar, ya. Komentar di bahasa pemrograman. Oke, jadi hanya komentar itu fungsinya biasanya ada dua sih. Intinya, yang pertama sebagai keterangan, ya, keterangan dari coding kita. Yang kedua adalah untuk menonaktifkan sebuah coding, ya. Kita mau nonaktifkan dulu sementara. Kita nggak mau hapus codingnya. Kita cuma mau supaya nggak dieksekusi. Ya udah buat jadi komen gitu, ya. Nah, jadi kalau mau buat dalam satu baris gimana? Nah, tulis seperti ini. Variabel angka bernilai. Nah, perhatikan penulisannya. Ya, se-refresh hasilnya sama. Oke. Nah, perhatikan penulisannya ya. Lihat beda kan? Ya. Kalau yang sebelumnya itu echo-nya ada 2. Kalau yang ini cukup satu saja itu. Ya, cukup satu saja. Jadi awalnya kan cetak nih. Variabel angka bernilai spasi. Oke, udah tercetak nih ya. Udah tercetak sampai di sini. Variabel angka bernilai spasi. Ya. Nah, baru sambung lagi dengan variabel ini angka. Ya. Jadi tanda titik di sini fungsinya adalah concat. Ya, kalau di bahasa pemrograman, di programming, kita mengenal istilahnya concatenate. Ya, biasanya kita singkat, kita katakan concat. Oh, penulisan panjangnya seperti ini, concatenate. Ya, concat. Nah, di Excel juga ada sih. Di Excel kamu coba lihat aja ada function concat. Ya, sama dengan concat, nah, buka kurung, nah, concat di Excel. Ya. Nah, siapa yang familiar sama Excel, nah silakan dicoba. Ada nggak concat? Ada, ya. Oke, jadi concat di sini disimbolkan, concat ini fungsinya untuk sambung, menyambungkan string lagi, ya, menyambungkan teks. Oke, nah jadi concat ini disimbolkan dengan tanda titik di PHP. Jadi bukan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia titik itu kan mengakhiri. Nah, jadi kebalikan kalau di PHP ini titik ini fungsinya untuk sambung lagi. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi titik sambung dengan variabel angka. Nah, variabel angkanya berapa? 20. Nah, jadi yang tercetak ini. Oke. Nah, cara kedua. Ini saya komentari dulu ya, sebuah komentar berarti nggak dijalankan lagi ya. Nah, oke.
Yang kedua, kita bisa tulis seperti ini. Jadi, saya kasih beberapa alternatif, kamu tinggal pilih kira-kira kamu lebih prefer yang mana. It's okay aja. Cuma ya jangan kamu prefer yang seperti ini, tidak disarankan. Ya, udah eco lagi, padahal boros kan jadinya kan. Padahal satu eco aja udah cukup. Oke. Nah, cara yang kedua kamu bisa menggunakan penulisan seperti ini. Eko petik 2. Nah, beda. Kalau yang tadi kita gunakan petik 1. Di sini yang bentuk yang kedua kita gunakan petik 2. Eko petik 2 variabel angka bernilai $angka. Kita coba tes, hasilnya sama persis. Nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Oke. Nah, jadi kalau yang petik 2, kamu tidak perlu concat pakai tanda titik lagi. Kamu langsung panjang aja sebutkan semua di dalam tanda petik 2. Tidak perlu ada tanda titik. Ya. Kalau yang perlu tanda titik itu kalau kamu pakai tanda petik 1. Nah, kalau petik 2 langsung sebutkan juga variabelnya di dalam. Oke. Nah, bisa ditangkap tidak maksudnya? Bisa ya. Oke. Nah, jadi bedakan ya. Ya. Oke, jadi ini bentuk pertama jangan dipakai lagi. Ini sekadar contoh aja ya. Ini bentuk yang kedua pakai petik 1. Bentuk yang ketiga seperti ini. Oke. Nah, kalau kamu tanya kalau lebih prefer mana nih? Nah, lebih suka bentuk yang kedua. Oke. Saya lebih suka bentuk yang kedua. Memang lebih panjang penulisannya, tapi lebih gampang untuk dibaca. Ya, lebih gampang untuk dibaca. Kalau di dalam ini, kalau yang mau kita cetak kalimatnya kebetulan panjang pula ya kan, panjang, terus variabelnya ada beberapa. Kalau kita pakai ini nanti agak susah membedakan. Ini yang variabel angka yang mana ya, mau cari lagi. Nah, kalau ini kan kita langsung nampak variabel angka. Nah, ini udah langsung nampak warnanya, dari warnanya kita udah tahu, ya kan? Kalau ini kan satu warna. Jadi sebenarnya lebih prefer ke bentuk ini, ya. Tapi ya kembali ke masing-masing, ya. Masing-masing programmer punya preferensi sendiri, ya, punya kesukaannya lah. Masing-masing punya lebih suka pakai yang mana. Ya, up to you sih. Yang penting kamu paham sekarang, ya. Yang penting kamu ngerti ada bentuk yang seperti ini. Oke, jelas, ya. Nah, kemudian untuk operasi-operasi aritmatika, ya, operasi-operasi aritmatika itu tetap bisa kamu pakai sih, ya. Contoh ada angka 1 nilainya 20, ya. Angka 2 nilainya 30. Oke. Kemudian angka 3 nilainya adalah penambahan angka 1 plus angka 2. Oke. Nah, di PHP nggak pengaruh ya kalau kamu mau rapat-rapat seperti ini ya, tanpa ada spasi juga nggak masalah. Cuma di sini lebih suka penulisan yang rapi sih, ya, supaya gampang dibaca. Oke. Jadi kalau bisa untuk penulisan jangan semua nggak ada jaraknya sama sekali, nanti mau kita baca pun susah sekali ya kan. Kalau jadi programmer itu yang pertama adalah code yang kamu buat harus rapi dulu, ya. Terlepas dari ya masih belajar, ya, tapi tetap kita usahakan code yang kita buat harus rapi, ya. Enak bacanya, enak, gampang untuk dibaca. Oke. Jadi kalau nanti mau cari error pun ya gampang kita untuk istilahnya untuk memperbaiki error tersebut, ya. Jadi penulisan ini kadang ada selihat yang semuanya dibuat rapat-rapat semua, ya. Nanti untuk bacanya waduh sakit mata, ya, nggak enak bacanya. Oke. Jadi nggak usah hemat-hemat baris ya. Maksudnya jangan takut
Jangan takut enter. Contoh di sini se-enter lagi. Sengaja se-enter 2 kali ya. Supaya ya ada jarak. Nah, jarak itu penting ya. Jarak itu penting sekali untuk penulisan kode. Jangan semua rapat. Habis satu baris ini rapat lagi di baris berikutnya rapat. Oke, next. Berikutnya. Nah, contoh ya, saya mau cetak 20 tambah 30 sama dengan 50. Nah, ekonya gimana ini kira-kira? Kalau kita mau cetak 20 tambah 30 sama dengan 50. Nah, contoh simple ya. Eko angka 1 sambung dengan plus sambung dengan angka 2 sambung dengan sama dengan sambung dengan angka. Betul, seperti ini penulisannya. Bisa dipahami penulisan seperti ini? Paham? Bisa, Sir. Iya, oke. Ya. Nah, jadi ini bentuk yang kedua sih. Ya, saya lebih prefer yang sama ini. Kalau kamu mau petik dua berarti lebih gampang lagi ya kan? Nah, cuma nanti bacanya agak susah. Contoh kalau yang bentuk kedua berarti kan gini, ya kan? Angka 1 plus angka 2 sama dengan angka 3, ya kan? Nah, cuma ini saya nggak suka bentuk yang seperti ini. Payah, ya. Bacanya nggak enak, ya. Jadi ya tulis agak panjang sedikit nggak apa-apa. Yang penting terbantu kita, ya. Oke. Jadi ini kita coba tes. Nah, 20 plus 30 sama dengan 50. Ini nggak ada BR ya tadi. Kita BR kan dulu lah. Nah, ini BR di sini ya. Nah, ini juga BR lagi di sini. Kemudian di sini juga kita tambahkan BR di depan. Oke, ya. 20 plus 30 sama dengan 50. Ya, oke, paham ya. Nah, kemudian salah satu yang penting, contoh ini seganti ini jadi 65 ya, 65. Angka 4 sama dengan angka 1 mod angka 2. Angka 5 sama dengan titik oke. Lalu di sini saya cetak Eko BR S variabel bernilai S angka. Oke. Variabel angka 4 bernilai 5, variabel angka 5 bernilai 2. Nah, ini ada yang pernah pakai simbol seperti ini? Kalau simbol yang biasa tambah, kurang, kali, bagi, nah itu seharusnya udah tahu, ya kan? Nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah, ada yang pernah pakai simbol ini? Ada yang tahu mungkin di sini? Simbol mod ya, Sir. Ya. Simbol apa, Michael? Coba ulangi. Simbol mod ya. Iya, betul sekali. Berarti udah pernah pakai ya. Nah, dulu. Modulo itu adalah
sisa bagi. Iya, betul sekali. Sisa pembagian, ya. Jadi ada simbol seperti ini. Sisa pembagian. Jadi contoh 65 dibagi 30. Ya, 65 bagi 30. Berarti kan 30 kali 2, ya kan? 30 kali 2 kan 60. Nah, berarti sisanya berapa? 65 kurang 60. Sisa. Paham ya? Itu modul. Ya. Nah, kalau satu lagi ini, INTD. Nah, INTD ini adalah pembagian bulat. Ya. Pembagian yang tidak ada koma-koma. Jadi, contoh 65 kamu bagi dengan 30. Itu hasilnya adalah 2. Nah, jadi nggak ada koma. Itu beda. Ya. Kalau pakai simbol strip, ya, bagi, itu nanti dapat koma-koma. Nah, kalau mau pembagian yang bulat, itu kita pakai INT. Ya, jelas ya sampai sini. Jadi 65 dibagi 30 di div dengan 30 itu adalah 3. Jadi nggak ada koma. Ya. Nah, ini sekedar kamu untuk kamu tahu. Oke. Nah, kemudian saya mau bahas tentang conditional if. Ya, conditional if. Conditional if ini salah satu yang sangat, kalau mungkin kamu pernah lihat ya, atau mungkin pernah mencoba satu buah program untuk mendiagnosa penyakit dari gejala-gejala. Ya, contoh ada gejala sesak nafas, ada gejala paru-paru, ada bintik, ya, gejala batuk, demam, dan sebagainya. Oh, ini kemungkinan positif corona, contoh. Atau mungkin ada kaitan dengan penyakit lain. Nah, kemungkinannya apa saja. Ya. Jadi kalau yang seperti itu namanya sistem pakar. Ya, sistem pakar, biasanya anak-anak SI juga ada yang buat seperti itu. Ya. Buat situs untuk menentukan salah satunya untuk itu diagnosa penyakit. Ya, ada yang buat seperti itu juga untuk skripsi, ya. Nah, jadi untuk yang buat seperti itu, yang sistem pakar, kita butuh if. Nah, ya, pernah menggunakan statement if ya seharusnya ya. Nah, jadi di PHP ini juga kita akan menggunakan statement if, ya. Kita bahkan akan sering menggunakan if nantinya. Oke, nah saya contohkan di sini. Kan kita punya 3 variabel, angka 1. Ya, angka 1 kita isi nilainya 30, angka 2 kita isi nilainya 40, angka 3 kita isi nilainya contoh 50. Oke. Nah, kalau mau pakai if, ya, kita gunakan conditional if. Nah, kira-kira kalau kita mau cari angka yang paling besar gimana? Bisa nggak pakai conditional if? Bisa, simpel aja. Ya, kita mau cari nih. Ini sebenarnya cara yang nggak efisien ya. Cuma di sini saya mau tunjukkan conditional if-nya gimana. Ya, jadi kita punya 3 angka nih. Nah, dari 3 angka ini saya mau cari angka yang paling besar. Ya, nah jadi saya sediakan dulu satu buah variabel angka terbesar. Angka terbesarnya kita set jadi 0 dulu. Oke. Nah, baru kita pakai conditional if di sini. If angka 1 lebih besar dari angka 2. Oke. Maka apa yang kita lakukan di sini? Else. Kita lakukan di sini. Ya. Jika angka 1 lebih besar dari angka 2, maka di sini kita if-kan lagi. Dalam if ada if lagi. If angka 1 lebih besar dari angka 3. Nah, maka di sini angka terbesar adalah angka 1. Else. Terbesar nih copy aja supaya cepat. Angka terbesar adalah angka 3.
Betul nggak kira-kira? Lalu ini kita copy aja. Copy di sini, paste. Angka 1 lebih besar dari angka 2. Berarti ini yang angka 2. Oke. Ini berarti angka 2. Lalu di bagian bawah kita cetak echo. Oke, nah perhatikan bentuk penulisan if di sini ya. Nah, lihat-lihat dulu ya, bisa dipahami dulu if ini. If ini biasanya kan ada else-nya juga kan, ya kan? Nah, jadi sama juga seperti ini. Jadi ada if, ada pasangannya else. Di dalam if kita bisa isi if yang lain lagi, ya. Nah, jadi ini kenapa sepakai kurung kurawal? Atau mungkin seada salah nggak? Kalau maksudnya kalau ini kita jalankan ini seharusnya benar ya. Hasilnya angka terbesar adalah 50. Ini benar ya, ya kan? 30, 40, 50, 50 yang paling besar, ya kan? Nah, jadi ada yang kira-kira bisa jelasin nggak kenapa harus pakai kurung kurawal? Atau mungkin nggak pakai kurung kurawal pun nggak masalah. Nah, ada alasannya mungkin di sini. Ada yang tahu? Sudah pernah belajar seharusnya. Ada yang bisa jelasin ini? Kenapa harus kurung kurawal ataupun mungkin harusnya nggak perlu nggak perlu pun boleh. Nah, atau gimana? Ya. Kalau biasanya sih kalau untuk if statementnya kalau udah lebih dari satu baris sih biasa baru pakai kurung kurawal sih. Jadi kalau yang ini harus pakai kurung kurawal atau enggak? Harus sih biasanya. Harus ya. Nah, oke sih. Oke, thank you. Nah, jawaban yang lain ada? Nggak ada. Kita lihat ya. Ini kan berarti harus ya. Kalau nggak ada berarti kan harusnya error. Oke, kita coba. Oke. Nah, refresh kembali. Sama ya. Refresh kembali hasilnya sama kan? Ya kan? Nah, jadi gini. Ini kadang ada yang melihat jumlah baris. Nah, sebenarnya yang kita lihat di sini adalah step. Ya. Jadi sengaja tadi saya buat sedikit jebakan sebenarnya. Ya. Jadi if di sini, ya, dia akan mengerjakan satu statement, ya, ataupun lebih dari satu statement kan bisa juga, ya. Kalau statement maksudnya perintahnya, perintah code-nya, ya kan. Jadi jika angka 1 lebih besar dari angka 2, maka dia akan mengerjakan ini. Ini kan lebih dari satu baris. Kenapa kok nggak pakai kurung kurawal? Nah, ingat, yang jadi patokan bukan jumlah baris. Yang jadi patokan adalah statement. Oke, pernyataannya. Ini satu pernyataan tidak, setanya? Satu. Ya. Iya, betul. Ya. Jadi ini adalah sebuah pernyataan. Oke. Jadi if yang di sini tidak memerlukan kurung kurawal sebenarnya. Ya. Jelas ya? Maksud saya di sini paham ya? Ini karena ini masih satu pernyataan. Ya. Jadi yang menjadi patokan kapan kamu harus buka kurung kurawal itu adalah jumlah pernyataannya. Jadi kalau lebih dari satu pernyataan, maka wajib menggunakan kurung kurawal buka dan tutup. Seperti yang tadi setulis. Seperti ini, wajib. Nah, tapi ini kebetulan ini adalah hanya satu pernyataan. Nah, karena ini cuma satu pernyataan, ya ngapain kita pakai kurung kurawal lagi? Jelas ya, sampai di sini bisa dipahami?
ya. Oke. Jadi di sini kadang saya jumpa ini mahasiswa yang rata-rata semester 6 agak kurang paham di bagian sini, ya. Sengaja ini dijelaskan ulang lagi. Oke, jadi else di sini juga akan mengerjakan satu buah pernyataan yang sama, ya. Nah, kecuali di sini setambah lagi angka 3 sama dengan 10 contohnya. Nah, ini kalau else yang di sini mau mengerjakan dari sini sampai sini, perlu buka kurung kurawal? Perlu. Ya, karena ini sudah lebih dari satu pernyataan. Jadi pernyataan pertama yang mana? Yang satu ini. Oke, pernyataan yang kedua yang mana? Yang satu ini. Jadi kalau yang seperti ini, kita perlu buka kurung kurawal. Wajib. Ini wajib. Ya. Kalau yang ini opsional. Nah, opsional. Ya. Kalau namanya opsional berarti apa? Berarti boleh ada, boleh tidak ada. Oke. Bisa dipahami dulu sampai di sini? Oke ya. Nah, oke. Nah, ini saya ajarin yang simple. Ya. Yang penting kamu nangkap dulu. Ya, kadang udah diajarin sampai jauh-jauh nggak nangkap, sama aja, nggak nyambung nanti kita. Ya, jadi yang simple dulu. Yang penting kamu pahami dulu apa yang saya sampaikan di sini. Oke. Nah, bisa dipahami ya, bisa ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk mencetak ya, echo BR angka terbesar sama dengan angkanya berapa ya. Jadi ini sudah benar ya seharusnya ya. Jadi kalau kita ganti-ganti angka di sini juga nggak masalah ya. Ini jadi 30. Nah, ini yang besar berarti 60 ya kan. Secara langsung kita udah tahu. Nah, 60 ya. Oke. Nah, ini sengaja ditulis panjang seperti ini. Sebenarnya nggak efisien ya kalau yang seperti ini. Ya, jangan kalau mau cari angka terbesar, jangan kamu pakai algoritma yang sebuah ini ya, nggak efisien kali. Ini kebetulan 3 angka aja ya kan. Kalau nanti ada 100 angka, dari 100 angka kamu mau cari yang paling besar, kamu pakai if di sini, wah if-nya nggak habis-habis nanti. Ya, oke. Jadi kalau untuk mencari angka terbesar, biasanya kita pakai looping sih, ya, looping for. Nah, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Sir. Ya,